Saling Sapa Jalan-Jalan, program unik dan menarik tentang tempat-tempat istimewa dan inspiratif. Saksikan hanya di channel Taufik Saguanto. Like, share, and subscribe. Udah pernah tahu MCC belum? Nah, yuk kita bahas MCC sekarang ya. Harapannya hari ini kita bisa berdiskusi seru untuk memberikan insight gimana sih ekonomi kreatif di Kota Malang 5 tahun ke depan. Meluncurkan album Arema Voice. Saya tadi tanya, Mas Wahyu, apa yang bisa saya bantu? Katanya saya butuh modal untuk meluncurkan album. Butuh modal ya? Oh, duit, butuh duit ya Mas ya? Butuh uang Pak. Nah, ini adalah satu keluhan kecil bahwa bisa nggak Pak lagunya Mas Wahyu ini jadikan jaminan ke bank misalkan? Kesempatan Rembuk Ekonomi Kreatif 2022 yang diselenggarakan oleh Bapeda Kota Malang. Sektor keuangan ini yang diawasi oleh OJK tidak hanya perbankan tapi juga ada yang industri keuangan non-bank termasuk pasar modal. Dan itu menjadi source pendanaan untuk para pelaku usaha termasuk ekonomi kreatif. Untuk launching itu kan ya butuh undang orang, sewa tenda paling enggak gitu ya. Kalau pakai tempat Pak ada panggungnya. Ya, kalau ada sponsor ya enak gitu, tapi kalau enggak kan butuh modal Pak. Misalnya berjaga-jaga, ada potensi risiko gagal bayar, maka jaminannya bisa di-exercise dalam bentuk dilikuidkan, gitu. Ada marketnya, itu pola pembiayaannya pakai jaminan fidusia royalty. Itu yang pernah dilakukan. Artinya role modelnya sebetulnya sudah ada. Tinggal nanti kelengkapan dari infrastruktur ketentuannya ini akan menjadi penting yang harus diakselerasi. Harapannya adalah nantinya perbankan akan jauh lebih ekspansif, lebih berani Pak membiayai para pelaku usaha kreatif khususnya yang menghasilkan intangible. Saya pengen ada satu atau dua UMKM di Kota Malang mungkin adanya dari pelaku ekonomi kreatif yang masuk ke pasar securities crowdfunding. Saya sudah diskusi dengan HIPMI juga beberapa kali. Kami dorong Pak, ayo saya bantu. Ada UMKM nggak yang mau masuk ke crowdfunding dalam bentuk securities crowdfunding? Bisa ya, betul ya? Ketuanya Mas bagus ya? Pagi hari ini, jadi yang harusnya Fajar Sukanto yang harus berdiri di sini dan beliau lagi ke luar pulau. Tugas saya ini ingin memperkenalkan, ingin sharing juga. Jadi JITC itu apa? Jadi JITC itu Jawa Timur Information Technology Kreatif yang sekarang sudah menjadi UPT Bapak Ibu. UPT di bawah Disperindak Provinsi Jawa Timur. Kantor kami ada di Jalan Galunggung nomor 8. Mungkin Bapak Ibu nggak aware ya. Pojokan ya, pojokan nyempil mantan rumah angker di situ. Jadi teman-teman dulu waktu gabung di situ bukan kesurupan, nggak tambah seneng. Jadi kami kolaborasi awalnya bukan sama sesama industri kreatif, tapi sesama makhluk itu sistemnya. Kemudian setelah magang dan subkontrak, akhirnya dia menjadi usaha mandiri. Usaha mandiri di sini nggak cuma pendampingan aja, tapi betul-betul mendirikan perusahaan sampai ke legalitas. Sensitif juga Mas, tadi ngomongin
rata-rata industri kreatif itu nggak mau ada legalitasnya, nggak mau bayar pajak. Tapi kalau pas ada permintaan dari perusahaan dan dia harus ada legalitas, rata-rata pinjem. Kemungkinan industri macam kami ini pajaknya dikurangi. Ya, karena waktu itu kami ada salah satu perusahaan yang di bawahnya CITC itu bayar pajaknya sampai 500 juta pajak doang. Tapi begitu nyampe sana, ada nggak, boleh nggak Pak? Gitu. Ada nggak kemungkinan untuk bisa dipotong atau pajaknya dikurangi untuk negara dengan bayar pajak? Ngapain? Kita main marketplace aja nggak usah bayar pajak, negara nggak tahu kok. Yang penting masuk ke kantong masing-masing. Kami akan sinkron dengan pelaku usaha, pemerintah dan perguruan tinggi. Yang pertama adalah mengembangkan produk kebanggaan nasional. Ini didukung oleh pemerintah. Kalau ini nggak perlu repot, karena Jakarta, Surabaya, Malang tuh gampang banget untuk masuk ke. Minta nomor HP-nya Pak Giarto boleh Pak ya saya berikan. Oke, ternyata ide untuk permodalan Bank Musik Indonesia ada yang WA ke saya, tapi saya tidak sebut mereknya, khawatir nanti dia dapat hadiah kulkas kan gak enak dia dapat saya enggak ya. Apa yang disampaikan Mas Elang ini tadi saya kira cukup menarik insight-nya, khususnya buat teman-teman yang ada di Komite Ekonomi Kreatif. Ternyata meskipun namanya JITC ya, Jawa Timur Information Teknologi Kreatif, Mas Elang lebih suka disebut wirausaha. Sehingga MCC mungkin nanti bisa berubah menjadi MWC mungkin, Malang Wirausaha Center. Karena sekarang ini MCC nyuwun sewu, ini sudah ada distorsi. Ada yang nyebut Malang Cost Center, dibangun ratusan miliar, isinya 25 miliar ya untuk mengisinya, dan biaya operasionalnya itu 6-8 miliar per tahunnya, artinya per bulan 500 juta. Jadi wajar kalau ada yang nyebut MCC itu Malang Cost Center. Tapi sing rodok bahasa arek Malang itu mbak disebut Malang Cangkok. Alhamdulillah hari ini saya dipanggil sama Mas Wes untuk maju ke depan. Mungkin ada sedikit yang saya ceritakan, dan saya hormat semua yang ada di sini, semua senior dari ujung sebelah sini. Kalau saya sebutkan semua, wah rasanya sungkan saya gitu. Saya hanya menceritakan sesuatu yang lahir. Mas back dulu dong. Ada pointer nggak? Nah di sini tuh tadi saya mendengarkan beberapa dari OJK sama teman-teman IJTC. Insya Allah nanti kita berkongsi. Nah ini generasi pertama. Generasi pertama memang Abah Anton ada di sini. Kemudian lanjut ini namanya Abah Sutiaji. Disambut ruangan Animation and Motion Capture Studio. Ruangan ini dilengkapi dengan fasilitas berupa meja kerja dan komputer pendukung yang menunjuk kegiatan pembuatan animasi. Design Archive and City Planning Gallery. Ruangan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan database desain yang pernah dibuat baik berupa digital maupun barang. Tak hanya itu, pada area ini juga berfungsi sebagai tempat informasi rencana program pemerintah Kota Malang di masa mendatang. Disampaikan bahwa apakah perlu kita kritisi, apa perlu kita tambahi? Tadi ada ruang bioskopnya, ada supermarketnya. Apakah itu nanti disewakan kepada Cineplex 21 ataukah supermarketnya nanti disewa oleh Transmart? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Malang, yang saya hormati Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang atau yang mewakili, yang saya hormati pimpinan lembaga keuangan di Kota Malang atau yang mewakili. Terima kasih Pak Sugiarto Kasmuri yang sudah hadir secara pribadi. Yang saya hormati Rektor Perguruan Tinggi baik subnegeri maupun swasta di Kota Malang atau yang mewakili. Yang saya hormati rekan-rekan dari media massa, rekan-rekan Komite Ekonomi Kreatif, rekan-rekan komunitas subsektor ekonomi kreatif, serta seluruh peserta acara yang punya peran dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Malang. Tujuan yang pertama menginventarisir permasalahan yang dihadapi
oleh subsektor ekonomi kreatif. Yang kedua, merumuskan program, kegiatan, dan upaya lain dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif dalam pelaksanaan acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan dan arahan oleh Bapak Wali Kota Malang sekaligus berkenan membuka acara secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak DRS Haji Sutiaji dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya. Kira alam kan harus semangat. Arek masuk kok luyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam satu jiwa. Rumah tempat kita berkarya. Rumah tempat kita mengabdi. Rumah tempat kita berkehidupan. Dan rumah tempat kita hidup. Saya pikir karena nilai dari ekonomi kreatif itu adalah ada sentuhan kreativitas, karya, karsa manusia yang akan membawa nilai lebih terhadap apa yang ada. Jadi kalau ekonomi dan sekarang ekonomi kreatif karena ada sentuhan manusia, karena Malang itu adalah gudangnya orang kreatif. Kalau biasa-biasa itu bukan Malang, itu adalah kota Malang. Kenapa? Cantolannya divisi misi sudah jelas, yang lain belum ada, satu-satunya. Jadi yang ada cantolannya divisi misi itu. Jadi Malang 2018-2019 kita masih membangun. Contoh saja seperti ini, contoh bangunan mungkin yang sekarang lagi rame, mau dibangun rame, ya setelah jadi juga rame, itu senang. Ketimbang masyarakat pasif, karena ini adalah tanggung jawab kita semua. Mau dibangun rame, setelah jadi rame, ayo, karena itu milik kita semua. Nanti insya Allah akan kami jelaskan. Ya. Nah, bersinergi ya 2020-2021 mungkin tadi saya bilang Mas tadi udah nyampaikan 2020-2021 ini memaknai sinergi kita mempunyai nilai tawar keperdayaan kita semua yang asalnya dulu hidup sendiri-sendiri. Pemerintah harus hadir bagaimana ini dijadikan sebuah kolaborasi dan akselerasi yang kuat sehingga nilai tawarnya semakin tinggi. Dan yang ketiga, walaupun ini sudah jalan, ya, Malang mendunia akan kita eksiskan lagi. Apalagi saat ini kemarin saya didatangi oleh salah satu ini Indigo atau apa, saya diajak podcast. Tapi kalau ngajak Mas Taufik, ya, podcast saya malah ini ya, ngetono teh, kayak ngombe Mas Taufik. Tapi podcast dari Jogja tadi kemarin tuh, kok saya tanda tangan, kok malah oleh gue lah. Nanti saya kasih VI. Ya, dia bilang Malang itu menarik Pak, mesti selalu menjadi perbincangan. Salah satu diantaranya tanggal 5 itu saya dapat undangan di Labuan Bajo, karena saya dianggap kepala daerah yang berpengaruh, ya, ide-idenya, ya, mulai lockdown. Dulu saya nyampaikan, kenapa Indonesia tidak ngambil lockdown ketika awal COVID? Ketika awal PPKM, ya, PPKM, kenapa PPKM itu kok sektoral, kok tidak seluruh se-Indonesia saja, dimulai dari Pulau Jawa, Bali, karena interaksi masyarakatnya banyak. Ini adalah Malang halal destination-nya, artinya terkenal. Besok tanggal 5 ini Mas Taufik saya dapat penghargaan karena saya dianggap banyak ide-ide yang memang skalanya adalah skala nasional. Nah, harapan kami para bapak ibu dan saudara sekalian,
kita nggak usah concern dulu urusan yang nanti yang MCC itu apa namanya tadi, katanya Mas Wes tadi. Nanti ayo kita pikir bersama-sama. Dinamika lingkungan internal ini, ya. Jadi progres, capaian dan evaluasi atas pengembangan ekosistem infrastruktur harus kita bangun. Ekosistemnya kini sudah masuk, tapi seakan hidup sendiri-sendiri. Inilah yang saya sampaikan ketika saya melafalkan Pancasila ini. Saya mesti di Pancasila itu sila kelimanya saya tekankan keadilan sosial, ya, bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena tugas negara itu harus itu dulu. Banyak orang bertuhan tapi nilai sosialnya lemah. Maka sesungguhnya tekanan negara hadir itu adalah bagaimana untuk membagi negara ini adalah milik kita bersama, dirasakan bersama, nilai patriotisme yang kita junjung sama-sama itu adalah Indonesia. Maka negara hadir harus menguatkan itu. Maka ekosistem sudah tapi sendiri-sendiri. Di mana? Hanya ngakui saja. Banyak UMKM kita sekian, tapi benar enggak pemerintah hadir memberikan fasilitasi kepada mereka? Jangan-jangan dia menjustifikasi mengakui aja. Saat ini kita masih demikian, negara belum pernah hadir di tengah-tengah kehidupan kita semua. Golek mangan dewe, ya, cari kehidupan sendiri. Apa artinya negara kita bentuk kalau tidak bisa menjaga ekosistem yang sudah terbentuk ini? Negara harus hadir bagaimana ekosistem lebih berdaya dan lebih mempunyai getaran yang luas, ya. Jadi dinamika lingkungan eksternal, ekonomi nasional, dan tahun politik perlu kita pertimbangkan dan kita ketahui bersama-sama. Tarikan-tarikan itu jangan sampai mengebiri kreativitas kita. Jangan sampai tarikan-tarikan politik sesaat itu membawa tercapek-capeknya persatuan di antara kita. Mungkin jenengan sudah tahu lah, ya. Kalau ini sudah dibawa kepada politik-politik identitas, politik-politik personal, politik-politik kelompok, maka hilang nilai-nilai kebangsaan. Lihatlah apa yang menjadi ucapan dan gagasan. Jangan melihat siapa yang mengucap dan memberikan gagasan. Walaupun itu dari orang kecil, ya, orang yang dia, mohon maaf, saya paling tidak senang kita ada kastanisasi, ya. Orang yang paling mungkin menurut kacamata sosial itu paling orang yang tidak bermakna, tapi ketika dia berucap bagus, wajib hukumnya kita apresiasi dan kita eksplor. Walaupun itu seorang ustadz, orang kiai atau dia pendeta, pastor, tapi kalau yang diucapkan tidak baik, ya jangan itu. Jangan kita korbankan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai universal kita karena kepentingan-kepentingan yang sesaat 5 tahunan. Setelah dipilih kadang-kadang juga lupa dengan rakyatnya. Setelah dipilih juga yang dipentingkan adalah kepentingan-kepentingan dirinya sendiri. Nah, jangan sampai kepentingan-kepentingan universal, kepentingan-kepentingan baik itu dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan saat. Selanjutnya, ini yang mungkin ya rame, MC siapa namanya, saya juga itu ngikut. Karena warga pemerintahan yang baik itu adalah pemerintah yang aspiratif, akomodatif, tapi perlu kejelian bahwa ada nilai-nilai futuristiknya enggak. Jangan-jangan gagasannya itu hanya setahun 2 tahun, tapi kedepannya enggak. Namanya saya ikuti aja MCC Malang Kreatif. Ya, ini adalah pusatnya, namanya aja udah Malang Creative Center. Ini adalah mendidik menjadi inkubasi orang-orang yang berkreatif. Orang yang di sana harus orang yang mempunyai kreatif. Siapa yang nempati? Semua warga Kota Malang. Berpenduduk Malang tidak, orang lain yang berada di Kota Malang. Mari kita gunakan bahwa MCC itu kan simbol saja, wadah menjadi inkubasi teman-teman yang mempunyai cita-cita untuk membangun bangsa. Pasangi, kok gak kerja? Langsung aja catat jam yang ini saya nomah, berarti gak kerja. Ya, loh,
Taufik ini ya kok keliru tok gak kerja. Termasuk pengangguran. Pengangguran iki Pak. Ya. Iya. Mas Wes pengangguran. Mas Ella pengangguran. Mas yang ya semuanya ya. Pak Yongki Pengangguran. Itu ya memang ya ono kan ditulis pengangguran. Sehingga pengangguran terbukanya tinggi. Padahal kerja tidak harus ke kantor. Itu tidak masuk. Walaupun dia hanya kerja sambil ya keluar jam 8 di rumahnya tidak ada, mana bapaknya keluar kerja apa? Ya mungkin dia ngopi kerja sampai Nah inilah yang kemarin saya protesnya ini belum objektif lah, pertama luar biasa. Karena suatu saat saya berkumpul dengan Zero Zone, jadi saya buat aktivitas itu ada Zero Zone, nanti kita ketemu bukan di sini ya. Zero kosong zona, jadi tidak ada bedanya kepala daerah, wali kota, bapak kita itu sama kok. Kita menjadi rakyat biasa. Ayo ngopo anak nih. Mereka lo ini lo operasionalnya sekian. Nah, terus bangunannya ini sudah jadi, isinya nanti. Sekarang saya bilang kepada Kopinda, saya tidak akan meresmikan bangunan kosong. Segmen ketika diresmikan, di situ sudah ada aktivitas, di sana sudah berkreasi, di sana sudah ada kegiatan. Makanya sekarang ini diisi mas. Yang isi teman-teman monggo kontribusi. Nanti di sini perlunya kita berkolaborasi, kita rembuk bersama adalah bagaimana aktivitas-aktivitas. Sehingga kemarin teman-teman ekonomi kreatif Pak perlu saya sampaikan enggak bahwa itu nanti jangan dulu, kita minta masukan dari teman-teman yang lebih banyak. Karena udah ada pesan Pak, nanti saya pesan ya bedaknya sekian-sekian. Katanya ada yang dibuat bedak, ada yang dibuat mall karaoke. Nggak apa-apa, semakin ramai semakin nggak apa-apa mas. Ya, semakin ramai semakin bagus. Saya bilang gitu. Saya selalu positif thinking dengan kejadian. Saya selalu positif thinking dengan kejadian. Sampai-sampai kemarin yang namanya soundnya gimana, cari teman-teman kalau yang punya. Tidak harus build up, kita kalau bikin sendiri bisa kita punya bayar sendiri. Ini adalah tempat berkarya. Karena apa? Ketika diserahkan pada teman-teman, dia mempunyai tanggung jawab secara emosional. Di sana kok ada apa? Ada bioskop, ya. Mohon maaf, di sini selain ada bioskop, di situ kan ada studio film. Bagaimana cara membuat film-film pendek kita, film-film indie kita semua. Siapa yang mengapresiasi? Itu adalah tempatnya teman-teman. Seandainya nanti dikomersilkan, ya. Mohon maaf, saya sudah minta kemarin 6 miliar itu mudah-mudahan tidak akan ngambil APBD. Dia bisa operasional dari tempat-tempat yang memang dikomersilkan. Belum lagi di sini saya sudah dengan Ibu Gubernur, insya Allah akan kerjasama dengan provinsi berkaitan dengan nanti menjadi inkubasi teman-teman SMK se-Jawa Timur, pondok-pondok yang mempunyai SMK se-Jawa Timur. Ada pelatihan, ya dia membuat film gimana, animasi gimana, membuat dia latihan visionnya gimana dan seterusnya. Ada di sana. Dari 17 subsektor harus masuk semua. Itu milik kita, bukan milik 1-2 kelompok saja. Saya bersyukur pada teman-teman yang saat ini mulai awal sampai akhir concern benar terhadap ini. Saya ucapkan terima kasih. Walaupun mungkin tantangannya jenengan juga wis cari oleh duit piro pokoknya Pak Wali. Ya, perkuat kolaborasi dan komunikasi. Kalau bisa gini tidak usah formal ya. Lakukan FGD tadi, Zero Zone tadi, kuatkan itu, kumpul-kumpul semua komunitas, ayo kumpul di sana. Ya. Yang sehingga harapan startup aplikasi, ya. Saat ini kami lagi nyusun mas, tolong dibantu nanti. ASN di Kota Malang itu 7.500-an.
Saya kepingin wajib hukumnya ASN itu beli di UMKM. Isi kita satu, beragam macam mencapai ke visi sana, tapi tujuan kita adalah ingin membangun Malang menjadi kota kreatif Indonesia dan dunia. Saya kira demikian, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang. Sekali lagi, MCC hanya 1% dari total 100% ekosistem ekonomi kreatif yang harus dibangun di Kota Malang. Langkah pertama ini penting, ini juga semacam otokritik atau kritik dari masyarakat bahwa pemerintah Kota Malang tidak anti kritik, bahkan butuh nomor 1. Map atau rencana aksi tadi, telu 14, telu yang disampaikan oleh Mas Dadi tadi, itu masih butuh. Nah, setidaknya kita di tim ekonomi kreatif mencatat ada 5 hal penting yang harus kita diskusikan ke depan. Yang pertama adalah bagaimana kemudian mengisi infrastrukturnya di MCC, karena Pak Wali sudah pernah menyampaikan kalau bisa interiornya itu Pak ya buatan Malang Pak ya, interiornya buatan Malang, soundnya itu buatan Malang. Jadi itu juga perlu didiskusikan bagaimana infrastruktur yang di sana diisi. Haris. Yang kedua, diskusi tentang rencana aksi nanti bisa sama Mas Dadi. Terus yang ketiga adalah bagaimana program pemasaran, sebenarnya termasuk di rencana aksi ya, tidak hanya event, nanti dibantu oleh Mas Agus Sunandar ya. Sunandar atau Sunarto Mas? Atau Supriyo? Terus yang keempat adalah bagaimana peran media massa untuk mengkomunikasikan, membantu pemasaran ini. Nanti ada Mbak Lisa sama Mas Taufik. Yang keempat adalah bagaimana funding atau fundraising agar yang disampaikan Pak Sudiaji tadi tidak perlu 6 miliar itu pakai APBD. Tadi sudah dibuka kesempatannya oleh Pak Sugiarto, termasuk diskusi bagaimana memberi permodalan kepada teman-teman 17 sektor. Pak Wali Kota tentang kebijakan. Kadang-kala pelaku kreatif itu diminta konsep-konsepnya Bapak. Namun kadang-kala konsep setelah disampaikan kadang-kala tidak kembali kepada masyarakat. Contoh, pemerintah daerah sudah mencanangkan setiap Kamis itu memakai busana nasional. Nah, antara lain kami pernah diminta konsepnya. Di Malang ini banyak pembatik Bapak, dari masing-masing kecamatan. Seyogianya apa yang kita konsepkan itu menguntungkan juga bagi mereka. Jadi pakai lurik yang semacam demikian. Ya saya kira karakter Malangannya menjadi hilang. Karena di kampung-kampung itu banyak anak-anak muda yang sekarang juga sedang bergerak di dalam teknologi, tetapi butuh pendampingan bagaimana memecahkan persoalan-persoalan yang ada di kampung. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendigitalisasi sekitar 3.800 UMKM dan telah mengkurasi dan masuk ke website marketplace kita sebanyak 600 produk yang sudah siap jualan. Jadi apa perlu kita bersurat untuk kerjasama lebih lanjut tentang program belanja di marketplace lokal? Untuk teknis dan yang lainnya yang telah dikurasi oleh Kemenparekraf, kita sudah sangat layak. Kenapa kemarin seperti ini udeng itu ya, itu macam-macam Pak. Yang masuk ke kami itu ada 16 jenis. Sing tak pakai kucing di. Tolong perudengan sepakat mana yang dipakai itu nanti akan saya pakai. Wajib hukumnya nanti pakai udeng yang disepakati. Tapi karena motifnya macam-macam yang datang ke kami tuh Mbak Yuki, kumpul jadi teman-teman budaya ya. Itu kumpul yang disepakati nanti kita patenkan ini loh udeng Malang. Yang sehingga kalau kita pakai tadi yang muncul di kami itu 16 jenis. Pak yang bener itu gini, yang bener ini. Nah ini masuk pada e-katalog lokal kami. Sehingga kami masih menggunakan bela pengadaan sama bejonya provinsi. Jadi masuk nanti biar kami minta kepada UMKM, kepada
teman-teman kita untuk langsung belanja ke pakai aplikasi dengan. Oke. Juta, saya dari Kria Glass Painting. Kebetulan saya pernah masuk grup Pak, itu di grup Seniman Malang Raya. Nah di sana itu saya cuma sekedar membaca itu ya. Jadi semacam ada kegelisahan itu tentang di kayu tangan itu loh Pak. Itu biasanya ganti pemerintahan itu kan ganti kebijakan. Nah bagaimana caranya supaya di kayu tangan itu tetap berlangsung. Nah itu kan mubadir kalau seandainya nanti ganti pemerintahan terus itu berhenti. Nah itu satu. Nah yang kedua itu tadi saya menanggapi masalah desain batik Pak. Kebetulan alhamdulillah saya sudah 14 tahun itu mempelajari desain batik klasik, sehingga saya sering diminta ngajar di LKP atau di komunitas atau di sekolahan itu untuk menggali desain. Thank you.